Oke, baiklah. Kita mulai kelasnya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mereka lain saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Jadi sekalian, sebelum saya mulai pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya minta waktu kalian sejenak untuk mengajarkan kalian sedikit ilmu, bukan mengajarkan ya. Kita berbagi ilmu tentang prakarya dan kewirausahaan. Nama Bapak Bobi Jaya, tapi kalian bisa panggil saya dengan Mr. Bob. Kira-kira gimana? Biar lebih singkat dan tidak terlalu panjang dan bertiga. Jadi kalian bisa panggil saya dengan sebutan Mr. Bob. Mr. Bob. Ini hanya sekedar wallpaper ya, tidak usah diambil hati. Sebelum memulai pembelajaran, pada pagi menjelang siang hari ini, mungkin kalian tadi sudah berdoa di awal kelas. Lebih baik ada baiknya malah kita berdoa lagi supaya tadi pelajaran matematika sudah masuk dikunci dengan pelajaran prakarya. Ya, silakan siapa yang berani membuat doa atau ketua kelasnya? Siapa? Ya, silakan dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, akan kita dengan berdoa teman dan musik. Doa mulai. Doa mulai. Bisa kepada Pak Guru. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sekarang saya ubah di pelajaran prakarya. Giliran sekarang saya mengatakan selamat pagi. Pagi. Jawaban kalian pagi semangat. Bisa? Ya. Selamat pagi. Pagi. Saya rasa itu lebih menenangkan dan lebih menggembirakan ya. Oke. Sebelum Bapak mulai, tadi ada yang sakit. Bukan radio. Kemarin itu pernah ada yang izin sakit. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, masuk semua. Orang rajin sekali ya anak-anaknya. Sebelum mulai pelajaran tadi sudah buku, pena, gawainya sudah siap semua. Untuk tempat duduk deh ya, untuk kenyamanan belajar kalian saya berikan luasan seluas-luasnya. Kalian boleh nyender, boleh tangan di atas meja, yang penting jangan tidur. Jangan lari-lari, tetap di kursi masing-masing ya. Tapi boleh, kalian tidak terpaku harus posisi apa. Yang penting kita saling memperhatikan dan saling menghargai. Ini sekedar pembuka. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran prakarya dan kewirausahaan oleh Mr. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita sama-sama sepakat. Jadi bukan hanya ada adik sekalian yang sepakat, tapi kita sama-sama sepakat. Setuju? Enggak kira-kira? Nah, ini tadi seperti pada awal kalian sudah tahu kalian tidak boleh bawa HP karena ada peraturan yang mengikat. Kita semua hidup lagi dengan peraturan itu. Kalau tidak diatur, maka semua akan kacau. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Mari kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, sangat mudah dilaksanakan dan tidak memberatkan siapapun. Yang pertama, saling menghargai. Gimana saling menghargai? Contohnya, hal yang paling simpel adalah saat saya bicara, tolong kalian diam dan memperhatikan. Kemudian nanti bergantian, saat kalian bicara menyampaikan pendapat, teman yang lain dan saya akan diam memperhatikan kalian. Gimana? Ya, sama-sama bisa dilaksanakan dan tidak memberatkan siapapun. Kemudian aktif dalam diskusi. Nanti di dalam kelas kita akan full. Banyak kita berdiskusi bersama, ngobrol. Jadi bukan berarti saya di sini lebih pintar dari kalian, tidak. Kita sama-sama berbagi ilmu. Karena intinya pada pelajaran prakarya itu tidak ada konsep yang mengikat. Sama-sama punya pengalaman masing-masing di prakarya.
dan kewirausahaan. Mungkin kalian lebih banyak pernah punya orang tua jualan, kewirausahaan, prakarya, pernah bikin bahan-bahan makanan. Saya belum, berarti pengalaman kalian lebih tinggi. Jadi kita sama-sama belajar dari diskusi hari ini. Kemudian fokus dan antusias selama kegiatan berlangsung. Jadi kalian saya harap fokus memperhatikan materi yang kita pelajari. Bukan berarti kalian harus lihat ke depan terus itu tidak. Fokus pada materi kita sehingga kalian mampu mencerna, menyerap materi ini dengan baik, lalu dapat kalian manfaatkan dari ini. Gimana kira-kira kesepakatan kelas kita? Bisa disepakati? Lanjutkan ya. Oke, langsung ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian mengerjakan sesuatu tentu harus ada tujuannya ya, harus ada intinya. Kalau nggak ada intinya nanti kita nggak tahu mau ngapain sih kita. Nah, oke, adik-adik, sebelum saya bacakan tujuan pembelajaran, yang sakit boleh izin, nggak apa-apa. Yang sakit di kelas ini yang tidak sambung dengan pembelajaran boleh izin, angkat tangan. Sehat semua. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti di tengah pembelajaran jika ada yang sakit atau izin boleh langsung angkat tangan. Nanti saya izinkan, nggak apa-apa. Lanjutkan. Kira-kira nih di tujuan pembelajaran siapa yang berani membacakan untuk saya dan teman-teman? Yang berani mengeluarkan tangan, bacakan saya. Hanya membaca. Silakan. Namanya siapa? Nama siapa? Naila. Silakan Naila. Boleh di sini, boleh di situ. Kelihatan nggak? Ya, kita membacakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan mengembangkan keterampilan dalam mengolah bahan pangan menjadi produk tempe mendoan serta menyusun rencana pemasarannya sebagai bagian dari pelatihan kewirausahaan. Terima kasih teman-teman. Oke, tujuan pembelajaran hari ini simpel. Ini tulisannya saja yang panjang, intinya simpel. Dalam pembelajaran ini nantinya setelah kalian ikuti pembelajaran pada sesi pagi hari ini, diharapkan kalian mampu mengembangkan keterampilan ya. Mengembangkan itu bebas deh, berkembang namanya ya. Walaupun sedikit itu berkembang. Mengembangkan keterampilan dalam mengolah bahan pangan. Di kelas 9 prakarya itu ada pengolahan, betul? Di situ ada pengolahan serealia nanti, kacang-kacangan. Nah, di sini Pak Bob mengambil salah satu contoh yang paling dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, kacang-kacangan yaitu tempe. Ya, tempe itu dibuat dari apa ya kalian? Oke, stop di situ dulu, jangan terlalu bersemangat. Nanti saya tidak berguna. Serta menyusun rencana pemasaran deh. Nah, menyusun rencana pemasaran. Pemasaran itu apa sih? Pernah lihat pasar? Apa yang dilakukan di pasar? Betul sekali ya. Menyusun rencana pemasaran sebagai bagian dari pelatihan kewirausahaan. Karena kita pakar prakarya dan kewirausahaan, diharapkan setelah kalian bisa tahu teknik mendoan, kemudian bisa pemasaran. Gampang ya? Gampang sekali. Oh jangan lupa deh, kita bukan belajar tapi kita bersenang-senang ya. Jadi kalau kamu tanya, sedang apa kita di sini? Sedang apa kita di sini? Oke, sebelum masuk kegiatan inti, karena kita tentang tempe, sudah paham apa maksudnya? Ayo. Kalau kalau Mister bilang tempe goreng, kalian menjawab dengan ibu. Yang kuat ya. Oke, bisa dicoba? Biar kalian melekat selama pembelajaran. Kalau saya memperhatikan kata ini, kalian akan teringat. Oh iya, tempe goreng. Ibu berbahagia. Tempe goreng. Nah, ingat-ingat ya kalimat ini nanti ada di video. Oke. Bisa kalian lihat gambar apa itu? Apa? Gorengan tempe, penggorengan tempe atau tempe goreng? Tempe goreng. Gorengan tempe. Gorengan tempe. Nah, di sini Pak Bob menyiapkan kertas ya. Kertas untuk setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok. Instruksinya
ada di depan. Nanti kertas ini setiap anggota kelompok menuliskan apa yang terlintas pertama kali di pikiran kalian setelah melihat gambar di depan. Apa itu tempe? Pernah nggak kalian makan tempe yang enak? Terus apa gunanya dalam kehidupan? Nah, dalam setiap kelompok nanti bergantian, silakan tulis nama panggilan dan hal yang pertama kalian pikirkan setelah melihat gambar di depan. Boleh, bebas, apa saja boleh. Jadi tulis nama panggilan saja, kemudian tuliskan hal yang pertama kali terlintas di pikiran kalian setelah melihat gambar di depan. Boleh apa saja deh, boleh apa saja. Yang penting begitu kalian melihat gambar ini, kalian tidak memikirkan ekskavator kan, jauh sekali. Kira-kira apa yang terlintas, silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk menuliskan apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut. Bergantian kalau nama panggilan saja di bawah itu ada beberapa titik, silakan. Nama panggilan kemudian apa yang terlintas. Silakan. Misalnya Intan, yang terlintas lapar. Nah, kayak gitu. Boleh. Bebas deh, bebas. Tanpa itu kalian bisa terlintas. Waktunya 5 menit ya, silakan berdiskusi sambil ngobrol. Jangan pengaruhi temennya ya. Kalian punya pemikiran masing-masing kan? Iya, masing-masing. Jangan intervensi pikiran tentang kalian. Pokoknya pikiran saya pertama itu simpan baik-baik. Nanti dicontek temennya. Jangan pengaruhi temennya. Temennya mikir apa itulah yang dia tulis. Gak apa-apa. Jangan pengaruhi temennya. Apa yang kalian pikirkan itu yang kalian tulis. Boleh, bebas. Nah, silakan, gak apa-apa deh. Semua boleh, semua bagus, asalkan sesuai dengan hal yang di depan. Boleh. Bergantian ya. Kalau saya hitung nanti tidak sama waktunya. Jadi tidak saya hitung, saya bulatkan aja sekitar 5 menit, silakan. Kalau sudah kalian bilang bingo. Kelompok yang sudah kalian bilang bingo sambil angkat tangan. Jangan intervensi pikiran kalian deh, pikiran teman-teman. Teman kalian mau nulis apa boleh. Tergantung yang terlintas di pikiran pertama kali. Bingo. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bingo. Tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Tiga kelompok pertama yang berhasil mengumpul duluan akan dapat jajan dari orang tuanya. Bingo. Tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Oh iya. Adik, sekalian berpikir, saya minta perhatian sebentar. Tempe goreng. Di situ ada nama kelompok. Jadi saya ingin kalian berimajinasi tentang makanan, tuliskan nama kelompok masing-masing. Jadi nama kelompokku dinamai tentang nama makanan. Kira-kira apa? Gitu kan? Yang simpel saja, tidak usah bingung, yang simpel saja. Ya? Ya? Gimana? Terserah, disini boleh, disini bebas. Gak apa-apa. Boleh kan? Jawaban dari mana ya? Jadi misalnya Intan, lapar, Budi, enak. Gak apa-apa.
bajunya ada yang sama, semua dua. Sudah nama kelompoknya? Nama kelompoknya sudah? Yang Bigo mana? Ya. Sudah deh. Kita tunggu satu kelompok lagi. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini untuk semangat mengerjakan. Ayo semangat. Nama kelompoknya apa deh? Nama kelompoknya apa? Enggak apa-apa di sini dong. Tentang makanan ya, boleh. Kali itu? Oke, sudah deh. Ternyata ada banyak sekali pikiran yang terlintas jika kita melihat sesuatu secara sekilas ya. Berbeda-beda deh, jadi teman kalian menuliskan berbeda-beda, mungkin yang kalian tidak sangka-sangka ya. Di sini kita lihat ada kelompok tempe enak. Mana kelompok tempe enak? Ada kelompok tempe goreng. Ada kelompok sambal bakar. Sambal bakar. Woi, mana itu kelompok sambal bakar? Ini pedas-pedas. Kelompoknya ya. Lalu ada kelompok bakso mercon. Di sini ada banyak ya, seperti ada yang bilang begitu melihat gambar ini kenyang enak. Gak tahu kan kalian kenyang enak. Kemudian ada protein, ada gorengan, ada sambal kecap. Ya, ada sambal kecap, boleh. Enak lezat cabai lebih goreng. Nah, pada dasarnya saya ingin tahu sebatas mana kalian memahami awal dari pembelajaran kita. Jadi kalian sudah sama-sama, kita sudah familiar ya tentang tempe ini ternyata ya. Kita semua sudah sama-sama tahu, pernah lihat, pernah makan, bahkan tahu guna tempe dalam kehidupan. Nah, di sini ada yang menuliskan guna tempe dalam kehidupan. Tempe adalah makanan kesukaan. Nah, jadi gunanya dalam kehidupan untuk dimakan. Ya, masuk akal boleh. Tapi belum ada yang menuliskan tentang kewirausahaan. Guna dalam kehidupan misalnya dijual belum ya. Karena kita pada dasarnya manusia hidup untuk berkembang. Ya, berkembang dia tentu butuh energi untuk makan. Benar, hidup untuk makan. Cuma disingkat saja. Semuanya udah deh, gak ada yang salah. Oke, itu tadi adalah sekilas awal sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi tentang pembuatan tempe. Selanjutnya, ini tadi sudah. Oke, kalian menyenangkan. Saya harap kalian tidak ngantuk. Kita akan menyaksikan video. Pak Bob, Mr. Bob di depan, akan menayangkan sebuah video. Saya harap kalian menyimak dan instruksinya diperjelas. Silakan, siapa yang berani baca? Nah, yang berani baca, silakan. Mari menyimak, mencatat alat, bahan, proses, dan manfaat penjualan. Oke, instruksinya jelas ya. Jadi di sini Pak Bob minta kalian menyimak video hanya 3 menit ya videonya, hanya 3 menit singkat. Nanti kita putar 2 kali sampai 3 kali. Sekitar 10 sampai 15 menit lah kita menyimak video tersebut. Kemudian saya minta adik-adik sekalian untuk mencatat dalam kelompok ya. Kelompok dibagi tugas karena videonya cepat, jadi dibagi tugas. Ada yang mencatat alat, bahan, dan proses serta penjualannya kira-kira gimana. Paham? Kira-kira instruksinya apa deh? Karena ada yang berani jawab tadi, kita kasih penghargaan. Terima kasih. Yuk kasih tepuk tangan. Oke, kita akan lihat video. Instruksinya jelas deh. Apa kira-kira? Mencatat alat, bahan, proses, dan manfaat. Paham? Ada yang bertanya tentang instruksi? Kalau tidak, kita masuk ke video. Tempe goreng. Sudah jelas instruksinya? Sudah? Oke,
Kita saksikan videonya ya. Ini adalah resep yang bisa bikin kamu naik haji. Itu dia. Ini adalah resep yang bisa. Oke, siap? Ya, siap. Perhatikan ke depan. Simak dengan seksama tanpa kalian bersuara biar tidak mengganggu temannya. Siap? Siap. Siap ini? Siap. Siap betul? Siap. Oke, kita mulai. Bikin kamu naik haji. Wow. Oh, stop dulu. Karena ya kita menonton video, kalau kita cuma nonton tidak merasakan tidak enak sebenarnya ya. Gimana kalau kita juga ikut makan tempe? Iya dong. Nah, mohon maaf tadi ke warung bukan salah Pak Mr. Bob loh, salah warungnya. Cuma ada 3. Kalau ada banyak kalian dapat semua tentu satu-satu. Tapi karena di warung cuma ada 3 bungkus, jadi karena kita 5 kelompok kita bagi ya. Kita bagi ya. Itu bagi dengan kelompok itu ya, dengan 2 kelompok. Silakan dibuka deh sambil kita merasakan gimana sih tempe yang enak. Ini bagi 2 kelompok. Ini 1 kelompok. Ya, dibuka dibandingkan. Dibuka deh, dibagikan. Ayo. Sambil menyimak video sambil kalian cicipi tempe yang enak itu seperti apa. Hati-hati regisnya nanti terkena temennya. Dibagikan yang lama di belakang juga ya. Pokoknya dibagi bareng-bareng. Boleh nih kalau bisa. Sudah dapat semua? Silakan deh dibagikan kelompok. Atau ada puasa? Ini hari Jumat. Oh, tidak ada puasa hari Jumat. Terkecuali kalau misalnya puasa Daud ya. Puasa Nabi Daud ya ada. Oke, kita lanjutkan nonton video. Kendala teknis. Sudah pada dimakan ya? Oke, kita lanjutkan nonton videonya. Ini adalah resep yang bisa bikin kamu. Jangan lupa instruksinya ya. Ini yang kalian tunggu. Kalau mau melakukan duluan, oke, aku lagi resep dengan duluan alat bagian ya. Langsung kita buat yuk. Nah, seperti ini kalau juga ya, pakai daun pisang. Jiwa. Ini kita nggak usah direbus lagi. Tinggal nanti satu-satu. Oke, kalian kasih tahu resep tepung untuk mendoan ya. Itu sebenarnya ya. Aku biasanya kalau jualan itu pakai bahan-bahan yang simpel-simpel aja. Pertama kalian siapkan tepung terigu-nya 500 gram. Tepung kanji 50 gram. Garam, bumbu tidak terasa ya. Ya, setengah sachet lah. Lada bubuk. Ini bumbu ya. Airnya 700 ml ya. 200 sampai rata. Oke, isinya seperti ini ya, tingkat kecairannya di dalam terlalu cair, dalam terlalu tebal. Seperti ini.
Kasih berwangi ya, biar tambah sedap. Nanti langsung dibolak-balik ya guys. Karena membuat itu ada yang kering, ada yang basah. Kalau saya gitu, nanti guys ya, ini manduannya udah matang. Ini yang garing ya, ini manduannya yang garing seperti ini. Ya, bentukannya kuning kecoklatan. Ya, kuning kecoklatan. Nah, ini digoreng kurang lebih sekitar 5 menit. Dan yang ini, nah ini yang mas digorengnya bentar aja, cuma sekitar 2-3 menit aja udah mantap juga banget ya. Garam, gula. Apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai videonya 3 menit 20 detik. Apakah perlu diulang langkah-langkahnya? Ada yang terlewat? Ya. Kelompok yang depan terlewat, ada yang terlewat, langkah-langkah terlewat. Kita ulang di langkah-langkah dan proses ya, biar kalian bisa mengulang sekali lagi tentang catatan kalian. Oke, perhatikan kembali videonya di depan. Sekali lagi kita lakukan. Ini adalah resep yang bisa aku resep dengan manduan ala pedagang ya. Langsung kita buat ya. Nah seperti ini perwujudannya ya, pakai perurusan. Ini dia nggak usah diiris lagi, tinggal main pisah-pisah doang. Oke ya, kalian tak kasih tahu resep tepung untuk manduan ya. Itu nggak harus sebenarnya ya. Aku biasanya kalau jual itu pakai bahan-bahan di sini. Kalau senang, 500 gram. Daging 40 gram. Begitu masak ya. Udah sama-sama. Ini bumbu ya. Airnya sebulan dulu ya. Diaduk sampai rata. Oke, bisa seperti ini ya, tingkat cairannya. Jadi jangan terlalu cair, jangan terlalu berat. Seperti ini. Kasih berwangi ya, biar tambah sedap. Nanti langsung dibolak-balik ya guys, karena manduan itu ada yang kering, ada yang basah. Kalau saya gitu ya. Alat, bahan, proses kira-kira jelas? Sudah terekam semua di bukunya? Oke, kita ulangi yang seperti tadi. Tempe goreng. Tempe goreng. Oke, ternyata kalimat ibu itu muncul dari mamang gorengan ini ya. Nah, kenapa saya pilih video Bapak ini? Karena satu, prosesnya lengkap. Kedua, Bapak ini adalah seorang penjual gorengan juga. Jadi resep yang dia gunakan itu sudah
mendekati dengan tempe goreng yang sering kalian makan di luar, seperti yang tempe kita makan juga ini tadi. Resepnya kurang lebih seperti itu, tempenya tipis, lalu dengan bumbu yang sudah dia sebutkan tadi, kemudian proses penggorengan seperti itu, sehingga menghasilkan tempe yang enak. Kalian makan tempe yang enak nggak tempenya? Kalian bisa bayangkan nggak sekarang tempe yang enak itu dalam bayangan kalian seperti apa? Dari rasa, bentuk, terus kerenyahan, bumbu, sudah terbayang belum? Sudah ya. Oke, langkah selanjutnya, silahkan apa yang kalian buat tersebut disimpan dulu. Karena proses pengolahan alat dan bahan kita sudah tahu. Pak Bob ingin kalian berdiskusi dalam kelompok. Kalian masing-masing. Anggap kalian akan melakukan kewirausahaan untuk menjadi orang yang bisa menghasilkan dana tambahan dari menjual tempe yang telah kalian buat. Nah, ini kalian sendiri loh pelaku usahanya. Jadi desainlah gimana cara jual beli kalian agar bisa menarik dari tempe goreng kalian. Di sini diskusi kelompok kalian, Pak Bob ingin, Mr. Bob ingin kalian menyiapkan ada lokasi penjualan di mana, harganya berapa, alatnya apa saja, strategi penjualannya gimana. Jadi yang pertama, silakan dicatat diskusi kelompoknya. Ditulis di sini aja deh, biar nggak terlalu banyak kertas kalian yang terbuang di sini. Boleh di belakang ya, di belakangnya ditulis. Yang pertama, lokasi penjualan, kemudian alatnya apa saja untuk jualan. Untuk jualan ya, bukan untuk bikin tempe gorengnya. Alat apa saja yang kalian akan pakai untuk jualan. Kemudian strateginya gimana? Kalau kalian sudah tempe goreng, strategi itu seperti ini. Kalian kalau di pasar melihat orang jualan gimana caranya? Macam-macam ya. Ada yang hampir Kak, masuk rasanya apa? Atau mau teriak-teriak di jalan, atau kalian mau pakai musik, atau kalian mau salto-salto di tengah jalan itu. Dilihat orang, yang penting kan dilihat orang, benar nggak? Apa kalian mau cosplay jadi pocong? Loh iya benar, tempe goreng pocong, nasi goreng batuk-batuk. Mereka bikin nasi goreng sampai batuk-batuk. Padahal nggak batuk, kan itu tapi daya tarik di situ, itu namanya strategi. Sekarang yang aneh itu yang viral, percaya nggak? Iya. Nah, jadi saya ingin kalian bisa strateginya kalau paham instruksinya? Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi kelompok. Silakan. Kemudian nanti kita akan presentasi. Silakan deh berdiskusi. Wah. Itu silakan. Lokasi penjualan harga alat dan strategi. Semua saja. Terserah. Mau di pasar, di atas pesawat, di dalam gunung, boleh bebas. Yang menurut kalian akan laku di mana? Mister, kira kalau kami
Alat untuk jual. Nah, seperti kayak mau pakai helikopter. Yang sesuai. Alatnya DP atau berjalan bagi satu kelompok pertama yang bingung menyelesaikan pekerjaannya akan saya diskusikan. Bingo, apa dulu tuh kelompok yang paling besar? Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya dulu. Yang lain masukkan. Siapkan kelompok. Sudah belum? Kita kasih ambil kelompok yang selanjutnya. Sudah berapa kelompok ini belum? Satu kelompok ya? Sudah juga? Oh, sudah semua ya berarti ya? Oke, karena sudah bingung semua seperti kesepakatan kita tadi, kita akan melakukan presentasi kelompok. Jadi, Mister Bong minta kalian menentukan satu perwakilan anggota kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Seperti kesepakatan kita di awal, kita harus saling menghargai teman dia kita tadi. Ya. Teman bicara kita tadi. Ya. Oke. Tempe goreng. Tempe goreng. Gimana kabarnya pagi hari ini?
Baik. Apa saya itu? Selamat pagi. Jadi kalau Pak Bob bilang selamat siang, kalian bilangnya pulang. Oke? Selamat siang. Itu hanya contoh kan. Oke, sudah ditentukan perwakilan kelompoknya? Ya. Silakan kelompok mana yang duluan tadi? Ya, silakan kelompok yang duluan akan diskusikan. Adik-adik, sesuai kesepakatan kita harus dihargai. Perhatikan temannya sedang diskusi. Perkenalkan, nama saya kebetulan dari kelompok Namanya kelompok. kelompoknya ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi mulai dari lokasi penjualan itu kami ambil di pasar. Karena pasar itu kan banyak orang-orang yang terus buat harga kami kasih harga 1.000 rupiah. Ya. Buat alatnya kami ada kompor, wajan, gas, tutil, meja dan wadah untuk menaruh tempenya. Terus buat strateginya kami membuat banner dan nama yang menarik. Contohnya kayak tempe meledak dan penjual yang ramah dan asik. Oke, tempe meledak ya. Kita beri aplaus untuk kelompok Niaya. Selanjutnya kelompok berapa? Yang duluan tadi? Silakan kelompok apa? Kelompok apa nih? Oh ini duluan ya tadi? Apa sana dulu? Oh sana dulu. Kelompok apa? Kelompok tempe goreng ingin presentasi hasilnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dita dari kelompok tempe goreng. Mas tadi gue mana? Di sini saya mempresentasikan kelompok lokasi penjual pinggir jalan. Ada buat ya alat strategi menawari orang dengan ramah dan baik. Ya kita beri aplaus untuk kelompok tempe goreng. Kelompok tempe goreng menawarkan menjualkan menggunakan alat yang lebih keren, yaitu inovasi bon. Kira-kira gimana? Apakah bisa diaplikasikan? Bisa. Pertanyaannya apakah bisa? Tentu bisa. Dengan harga 2.001 tempe, harapan kita sehari terjual 5.000 tempe, tentu untuk bayarkan solar, bayar kredit itu. Harapan kita, namanya harapan kan bebas. Tapi kelompok Yayan juga menyediakan banner yang menarik. Nah, dia strategi kemasannya banner yang menarik. Saya rasa untuk alat tempat penjualan itu pilihannya, tapi strategi yang paling penting. Menawari orang dengan cara yang baik dan ramah. Itu salah satu strategi pasar. Ada nggak menawari orang dengan cara yang kasar? Ada atau tidak? Ada. Namanya warung apa itu? Warung yang menawari orang dengan cara marah-marah. Apa? Nah, itu kan ada yang ngamuk-ngamuk. Bapak Ibu pernah lihat? Ada yang belum. Ada suatu warung yang menawarkan sering-sering seperti itu. Jadi ngamuk-ngamuk. Cepat, pesan lama sekali gitu. Barang lempar-lemparkan gitu. Nah, itu strategi pasar. Kelompok berapa selanjutnya ini presentasi? Kelompok mana tadi yang duluan? Sini ya? Ya, silakan. Nama saya. Kenapa deh? Jangan ketawa dong. Apa Pak Bob, Mr. Bob yang membacakan? Iya. Hah? Mr. Bob yang membacakan boleh? Request dari kelompok mana nih? Kelompok tempe goreng, kita tandai ya kelompok tempe goreng itu saya bacakan. Oke, kelompok tempe goreng menyampaikan hasil diskusinya melalui Mr. Bob. Ini mana? Ini yang tengah. Mana? Tukar dengan yang mana tadi yang punyamu? Yang ini, oke.
tertukar. Ini bukan anak yang tertukar, tapi kertas yang tertukar. Oke. Tempat lokasi jualan di Taman Nasional Kepiting. Di mana ini? Hah? Nggak tahu. Oh, mereka punya konsep sendiri. Jadi mereka ingin menciptakan suatu taman untuk menjual tempe mereka. Jadi Taman Nasional Kepiting. Harga tempe goreng mereka 10.000 dapat 3. 10.000 dapat 3. Sosok lah, masih bisa lah kita beli dengan penghasilan kita yang sebulan 40 juta, masih bisa lah ya. Masih terjangkau itu. Kemudian strategi pemasarannya, memakai outfit kepiting, membuat poster, mengadakan promo saat tanggal cantik. Jadi mereka menawarkan konsep. Kalau tadi dengan kendaraan yang etik, kemudian ada poster, ini menawarkan dengan kostum. Itu strategi pemasaran juga ya, sehingga dapat menarik orang. Seperti tadi cosplay pocong dan segala macam itu juga. Kita kasih aplaus untuk kelompok sambal bakar. Selanjutnya diskusinya kelompok mana? Ini dulu ya, Pak. Apa masuk lagi bacakan? Kalian dorong. Ayo silakan perwakilan kelompok. Adik, tadi kan sudah disuruh untuk menunggu. Perwakilan kelompok. Silakan dibacakan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah ingin mempresentasikan kelompoknya. Ayo. Silakan kelompok yang di belakang presentasikan hasil diskusi kalian. Perwakilan kelompok. Perkenalkan, nama saya Desa. Saya dari kelompok Basika. Lokasinya di pasar, harganya 1.500. Alatnya kuali, gas, kompor, sakitan, serok, gerobak, dan botol. Strategi penjualannya penjual menggunakan kostum suster ngesot dan pocong. Promosi menggunakan media sosial dan mengoptimalkan harga. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Di sini kelompok bakso mercon menawarkan dengan nama tempe goreng goib, dikaitkan dengan cosplay kostum menjual hantu-hantuan, pocong dan suster ngesot. Tentu dia akan sangat sulit ngesot dari rumah ke tempat jualan. Tempatnya di pasar loh. Dari rumah ngesot ke pasar itu. Tapi usaha itu tetap perlu kita hargai ya. Harga 1.500 sosok lah pada kita masih bisa kita pakai dengan harga segitu. Kemudian strategi menggunakan kostum dan media sosial. Nah itu yang sering kalian lupakan, tapi sering sekali digunakan sekarang. Kita jual dengan media sosial karena hal itu lebih cepat kita pahami. Tapi kita perhatikan dulu orang memasukkan makanan biar kalian proses. Sudah selesai? Sudah. Tempe goreng. Itulah tadi presentasi dari setiap kelompok tentang strategi pemasaran. Jadi kalau tadi alat dan bahan tentang misalnya kalian membuat tempe ini tentang segi pemasaran adalah tentang kewirausahaan yang akan kalian rencanakan. Ini saya bagikan kembali karena menyangkut tugas kalian selanjutnya. Ini kelompok kalian, ini kelompok 3.000, ini kelompok 2.000, ini ya, ini kan? Ah iya dengan ramah. Kemudian ini kelompok sini ya. Oke adik-adik, karena kalian tadi sudah mencatat tentang alat bahan proses, kemudian saya juga berdiskusi tentang strategi pemasaran. Selanjutnya ada sesuatu yang tidak kalah menyenangkan yang akan kalian lakukan. Penasaran nggak? Saya juga penasaran. Selama
gambar apa jadi? Saya tidak tanya itu apa diagram betul. Itu gambar apa itu? Hah? Kotak. Denah. Oke, sebelumnya kalian mengerjakan, saya lihat dulu. Ini apa? Enggak, ini apa? Gambar apa? Segitiga. Ini? Dari. Ini? Segitiga. Lebih mirip dengan gambar apa? Anak-anak. Lebih mirip dengan gambar apa? Oke, Bapak kasih Mister. Ini orang bahasa Inggris. Mister akan mencoba memberikan clue yang lain. Judulnya kita baca. Judulnya apa? Apa itu? Tulang. Jadi diagram di depan ini adalah diagram tulang. Mungkin kalian baru dengar? Baru dengar diagram tulang ikan? Ini adalah salah satu hal baru yang ingin Mister kenalkan kepada kalian. Kita punya diagram yang namanya diagram tulang ikan. Kalau kita sudah menyebutnya fishbone, boleh diagram tulang ikan atau bahasa Jawanya diagram. Bahasa Jawanya diagram balung ikan. Wong Jawa dadak fishbone kalian. Ya, bahasa Jawa diagram balung. Bahasa Jawa diagram balung. Simpel kan, fishbone itu kejegan. Ya, fishbone atau balung ikan. Sudah dilihat, sudah dimikirnya masing-masing. Contohnya, langkah-langkahnya cukup mudah. Di sini ada tempe goreng mendoan yang enak dan siap dijual. Tadi kita sudah tahu prosesnya, bahannya, kita sudah tahu rasanya, kemudian pemasarannya gimana. Di situ ada kolom-kolom, perhatikan, diagramnya perhatikan, kolom-kolom. Ciri goreng mendoan yang enak atau ciri tempe goreng yang enak apa saja. Boleh sebutkan sesuka hati kalian. Paham? Tempe goreng. Paham instruksi yang pertama? Yang kedua, bahannya sudah dicatat tadi? Alat? Nah, juga ini yang menyangkut video tadi ya, menyangkut video yang pertama tadi. Kemudian proses singkat. Nah, Mister ingin kalian mencatat kembali, menuliskan dalam LKPD itu proses singkatnya saja. Tidak usah banyak-banyak. Misalnya tempe dikupas, kemudian bahan diaduk dan sebagainya. Simple saja. Kemudian di sini ada rencana pemasaran seperti yang telah kalian diskusikan dalam kelompok aku. Jelas instruksinya? Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Oke, instruksinya jelas? Oke, kalian kan saya kasih waktu berdiskusi. Ya, nanti berdiskusinya. Silakan sekarang diskusikan dengan kelompokku. Lengkapi LKPD tersebut. Jangan lupa nama kelompok dan anggotanya ditulis. Nama kelompok kalian tadi dan nama anggotanya ditulis. Silakan Bapak kasih waktu. Kita selesai jam berapa ya? Sekarang ya? Ya. Oke, berarti cukup karena cuma nyalin cukup 10 menit. Ya. Cukup? Ya, silakan dimulai dari sekarang. Semakin cepat selesai, semakin kita cepat beralih kelas. Silakan kerjakan sekarang. Untuk kelompok pertama yang berhasil bingo, kelompok pertama dan kedua akan saya kasih reward. Silakan diskusikan. Ya, yakin? Silakan ke UKS. Ya, silakan UKS. Ini sebagai acuan tadi 10 menit ya. Dua kelompok pertama akan mendapatkan reward.
Mbak Kiki. Oh, Pak Buko itu sendiri kok. Silakan dibagikan kelompoknya. Bareng-bareng yo. Ente. Jajanan Mister ente. Ya, makan. Karena makan di aja. Karena ini hari Jumat jadi banyak warung yang tutup. Kalau warungnya banyak tutup, pasti Mister buat jajan yang banyak. Apakah kalian ingin tambahan jajan lagi? Ya. Nanti silakan temui orang tua. Oke. Dulu, kita siapa untuk kelompok yang disudut? Ada kelompok yang belum? Sudah semua ya? Sudah pulang apa deh? Oke, kita selesaikan. Kita selesaikan. Oke, itu tadi sudah selesai. Kalian mengerjakan NKPD-nya, boleh diberikan kembali ke Mister beserta lembar yang satunya lagi. LKPD ini sebagai acuan Mister untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar tahu sih tentang cara membuat tempe dan gimana pemasarannya. Setelah ini Mister akan membagikan sumatif ya, tugas mandiri di setiap kelompok. Di sini ada barcode. Nanti silakan pegang di ketua kelompoknya, kemudian scan, kirimkan WA. Di situ ada soal sumatif. Tempe goreng. Makin kalian lama, tidak merasa semakin lama nanti kita ya. Perhatikan dulu. Nah, jadi nanti di sini ketua kelompok silakan bantu scan. Oh, sekarang boleh nanti di scan sampai rumah di scan, kemudian download soalnya, kemudian kerjakan. Ya? Ya? Scan, download soalnya, kemudian kerjakan. Di kertas ini boleh, di depan boleh. Nanti kerjakannya di rumah saja, karena sudah pulang kalian. Kasihan ada yang rumahnya jauh. Kalian sikit tau. Itu ada 4. Sudah ya, itu adalah bentuk soal sumatif, nanti silakan di-download lalu dikerjakan. Ingat ya, di-download, jangan diedit di situ. Kalau diedit di situ hilang nanti. Di-download. Di situ ada perintahnya, Pak sudah, Mister sudah bikin perintah di atas. Kalau pakai HP itu downloadnya gimana, kalau pakai laptop downloadnya gimana, sudah ada perintah. Oke, kita simpulkan sama-sama hal baru apa yang kalian pelajari pagi hari ini. Yang pertama, apa? Cara membuat tempe goreng enak. Kemudian hal baru apa lagi? Cara membuat strategi. Kemudian apa lagi?
cara berwirausaha. Yang paling utama adalah kalian, kita semua sama-sama belajar untuk melestarikan budaya yang sudah ada zaman dulu tempe dan bagaimana cara menjualnya. Saya rasa perlu dari materi pada pagi hari ini cukup, dari mulai awal sampai akhir kalian sudah bisa menyimpulkan dan sudah bisa mengerjakan. Sematiknya silakan dikerjakan ya. Nanti suatu saat akan saya ambil, entah kapan, dengan jajan yang lebih banyak. Sepakat? Oke, karena waktunya sudah mepet, kita tidak luas sedikit lagi. Ya. Cukup kita akhiri dengan doa lalu mengakhiri pembelajaran. Kira-kira sepakat? Terima kasih anak-anak sudah belajar pada pagi hari ini, sudah memperhatikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmu apa yang kita pelajari. Menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Kita semua luar biasa. Tepuk tangan. Lebih dan kurang, Mister minta maaf bila ada yang salah, tolong jangan ditiru. Jika ada yang lebih, itu datangnya dari Tuhan. Saya Eli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama adik-adik. Penutup, selamat siang. Silakan meninggalkan. Mau makan di sini Pak? Di mana? Di sini. Oh, silakan.